Shalom Bapak Ibu saudari terkasih, sidang jemaat yang diberkati Tuhan. Kali ini agak beda karena kami baru aja beli ini alat ya. Saya bersama dengan Mas Wanto, kami akan mendengarkan kesaksian dari saudara kita ya, Mas Wanto ini, bagaimana Yohanes 15 ayat 16 itu benar-benar tergenapi di dalam hidup dari anak Tuhan yang satu ini. Saya bacakan saudaraku, Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ini poin 1, saudara. Poin 2, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Dan yang ketiga, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini satu ayat yang sangat bagus, dan saya mau tanya pada Mas Wanto. Bagaimana Mas Wanto selamat berfellowship di tempat ini? Apa kabar? Baik, Om Hin, luar biasa. Puji Tuhan. Nah ini, saya ingin tahu poin yang pertama, kegenapannya di dalam hidupnya Mas Wanto bagaimana? Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang telah memilih kamu. Ya, saya rasa ayat ini memang betul terjadi dalam kehidupan saya, Om Hin. Iya. Saya lahir tidak pernah membayangkan bahwa saya bisa ketemu Tuhan, apalagi melayani Tuhan. Saya lahir pun tidak diingini oleh orang tua. Oh gitu ya. Berbagai cara, upaya untuk menggugurkan saya selama di kandungan itu mewujudkan atau menceritakan bahwa seorang ibu dan ayah itu tidak menghendaki saya lahir. Oh gitu. Tapi ternyata Tuhan beda, Tuhan lain yang tidak pernah saya cari, tidak pernah saya minta, bahkan saya tidak tahu siapa itu Tuhan. Ternyata Tuhan mengizinkan saya hidup. Kira-kira seperti itu latar belakangnya, Om Hin. Bukan keluarga Kristen ya, Mas Wanto? Bukan, keluarga saya lebih kecenderung Kristen sih Kristen, tapi lebih ke arah kejawen, Om Hin. Kejawen ya? Iya, betul. Jadi ngilmu-ngilmu. Iya, gitu betul. Ya? Ibadah ya ibadah, berdoa ya berdoa, tapi lebih kental ke tradisi. Tradisi. Betul. Gitu ya. Terus gimana Mas Wanto, masih ingat ceritanya masa kecil, bagaimana tuntunan Tuhan, pimpinan Tuhan yang memanggil Mas Wanto ini bagaimana? Ya, selama masa kecil saya memang boleh dibilang jauh dari kehidupan anak-anak kecil pada umumnya. Saya dididik dengan keras, harus bekerja, tertolak oleh keluarga, karena di tengah-tengah keluarga itu menganggap bahwa kelahiran saya, adanya saya di dunia di tengah-tengah keluarga mereka itu membawa sial, mungkin. Kasihan sekali. Iya, membawa sial. Waduh. Sehingga sehari-hari saya harus bekerja, membanting tulang, tidak ada waktu untuk bermain, tidak ada waktu untuk. Masih kecil itu? Masih kecil. Saya belum sekolah sudah bekerja, mungkin. Kerja apa itu? Ya, membantu, ya. Balita. Ya, kebetulan kan saya ikut nenek. Orang tua saya, papa dan mama saya itu cerai. Oh. Sejak saya broken home ya, Pak. Betul. Ya? Saya lahir itu saya sudah posisi keluarga cerai. Jadi saya dititipkan oleh nenek saya. Sehari-hari saya membantu pekerjaannya. Iya. Jual. Kalau zaman sekarang itu seperti angkringan itu, Om Hin. Oh, ya, gitu ya. Nenek saya jualan di emperan toko gitu, nggak punya kios. Di emperan toko, yang di depan toko itu adalah terminal kecil di sebuah kota. Dan sehari-hari saya di situ, pergaulan saya ya dengan sesama sopir, kondektur, kernet yang ada di terminal itu. Jadi bertumbuh dengan lingkungan seperti itu. Betul, ya? Bertumbuh di lingkungan, di jalan maupun di pasar, di kota kecil yang saya tinggali waktu itu. Gitu, Om Hin. Ya memang keras, saya enggak tahu kehidupan anak kecil seperti apa, bermain seperti apa. Bahkan sekolah pun waktu itu hanya ada di angan-angan. Jadi tidak sekolah ya? Waktu itu belum sekolah.
pengen ya Iya, sebetulnya ya. iya. Pengen Saya sekolah. masuk sekolah agak telat karena ya itu mungkin Iya ya, kondisi ya, keadaannya, kondisi, betul, kondisi Min. ekonomi. Jadi ikut nenek ya. ikut Mas nenek, Wanto betul, ikut ya. nenek. Nah, kemudian setelah sekolah bagaimana? Iya, saya sekolah waktu itu ceritanya ya lucu. Setiap saya di terminal itu kan ada anak-anak seusia saya berangkat ke sekolah, Min. Saya lihat mereka digandeng entah omnya, kakaknya atau orang tuanya. Saya jadi tahu ternyata kehidupan saya saat itu ada yang salah. Nggak normal. Nggak normal. Kok saya nggak bisa seperti itu gitu. Iya, iya. Ya berjalan sewajarnya saya ngomong kepada nenek. Oh gitu ya. Kenapa kok saya nggak sekolah, nggak bisa seperti mereka? Dari titik itu akhirnya saya dimasukkan ke TK, Om Hin. Oh, nenek Kira-kira masukkan. nenek yang masukkan. Ya didaftarkan, ya istilah Jawanya ya dicul kayak gitu. Berangkat ya berangkat sendiri, pulang ya pulang sendiri. Nanti pulang sekolah bekerja lagi. Bantu nenek. Bantu nenek gitu. Jualan itu ya. dasar. Jualan dasar ya nasi-nasi gitu, Om Hin, di terminal. Nah, terus kok Mas Wanto bisa kenal Tuhan itu bagaimana? Nah, ini ceritanya Om Hin. Dari kecil saya enggak tahu saya itu agamanya apa, enggak tahu. Terus terang enggak tahu. Yang saya tahu orang tua saya, papa saya sejak saya kecil predikatnya itu adalah seorang paranormal, Om Hin. Oh. Dari cerita nenek, cerita tetangga, oh papamu tuh papa yang luar biasa dalam tanda kutip. Seperti dukun. Iya gitu betul, ya. dikagumi. Jadi saya sendiri tidak tahu Tuhan seperti apa. Saya mencoba mencari-cari dan kebetulan saat itu yang ada di sekeliling saya waktu itu adalah kepercayaan saudara tiri. Oh, iya. Sejak itu saya menganut agamanya mereka. Oh, Begitu, Om Hin. ya karena lingkungan ya. Karena lingkungan yang ada saat itu ya kepercayaan itu. Yang saya itu anggap sampai usia berapa itu, Mas Wanto? Itu saya mulai sampai lulus SD kali ya. Oh. Lulus SD Mengikuti agama itu, mengikuti ya. agama itu, menginjak SMP seperti biasalah ada penginjil, ada pelayan Tuhan yang mencoba mendekati. Saya mulai kenal Tuhan waktu itu. Kenal Tuhan Yesus, tapi tetap ritual saya, kebiasaan saya tetap saya ikut masih kebiasaan yang lama. Oh, jadi dua gitu. Iya betul. Kalau minggu diajak ke gereja, ya ayo. Nanti ada ibadah lain, ya ayo. Gitu. Yang anak kecil ya. Ya enggak tahu Om Hin ya. Iya. Karena yang ada di pikiran saya waktu itu, semakin banyak saya punya Tuhan, semakin membuat saya hidup lebih baik. Karena satu Tuhan aja bisa membuat baik, apalagi lebih dari satu. Gitu. Satu agama. Betul, Om Hin. Itu sudah baik, dua agama pasti lebih baik. Itu logika. Iya, dan itu natural. Pemikiran saya waktu itu tuh seperti itu. Betul. Nah, terus bagaimana kelanjutannya sampai pada titik di mana Mas Wanto bisa benar-benar tahu panggilan itu bagaimana? Titik baliknya itu ketika saya lulus SMA. Rencananya sih niat hati ingin merubah nasib secara ekonomi, Om Hin. Saya beranikan diri ngomong sama nenek, sepertinya saya harus kuliah. Dan ditentang, Om Hin. Makan aja nggak punya, apalagi buat kuliah. Nah, saya coba gitu ya. Hubungi saudara-saudara, akhirnya puji Tuhan singkat cerita, mereka kumpulkan sejumlah dana untuk membuat saya supaya bisa masuk ke perguruan tinggi. Oh, jadi disokong ya? Iya, betul. Dibantu oleh mereka-mereka ya? Mereka urunan gitu ya? Saya enggak punya pikiran bahwa nantinya saya akan lulus atau wisuda. Target saya hanya ingin barangkali kalau saya jadi mahasiswa pemikiran saya akan berbeda. Dan ternyata Tuhan memakai perguruan tinggi tersebut untuk menangkap saya. Oh, jadi ada persekutuan doa. Ada persekutuan doa. Ini sebelum persekutuan doa itu Om Hin, syarat wajib seorang mahasiswa baru harus mengikuti retret. Oh, aduh. Saya sendiri bingung. Saya ini Kristen atau bukan Kristen? Bingung ya? Bingung, saya harus ikut atau harus tidak.
Dan ternyata memang hamba-hamba Tuhan waktu itu luar biasa merayu saya bahwa dia katakan bahwa ini itu sebetulnya bukan acara keagamaan, Dek. Ini bagian dari kuliah, bagian dari mahasiswa. Nah itu saya tertantang kan Om Hin. Saya harus ikut karena saya ingin jadi mahasiswa. Dan titik baliknya di situ, saya ikut retret Om Hin. Ada firman Tuhan. Ada firman Tuhan, ada kesaksian. Waktu itu saya sama sekali tidak tahu, tidak mudeng. Dan satu malam satu sesi yang luar biasa, sesi baptisan Roh Kudus. Saya masih ingat sekali, itu 95 bulan November. Saya ingat persis, saya sakit di kamar. Oh, sementara ikut retret sakit saya ya? Sakit. Saya saya tidak ikut, saya di kamar. Saya mendengarkan ada teriakan, ada tangisan, ada ketuk, pintu kamar saya diketuk oleh seorang kakak pembina. Dek, kamu harus ikut. Saya di papa Umi digendong gitu. Padahal sakit ya? Sakit. Dan ini pertama kali saya ketemu Tuhan. Saya mendengar suara Tuhan audible. Audible? Betul. Wow. Ketika saya membuka pintu aula, saya udah tidak kuat lagi waktu itu. Inilah anakku, akulah bapamu. Ikutlah aku, maka keluargamu akan diselamatkan. Baru di depan pintu, Min. Suara itu berkumandang audible di telinga ya? Iya. Bukan suara orang ya? Bukan, orang itu semua nangis pada tumbang, Om Hin. MC-nya, WL-nya itu semua pada tidak ada yang menyanyi, tidak ada yang berbicara. Karena semuanya dijamah Roh Kudus. Dijamah ya? Tuhan. Dan saya orang luar yang mulai memasuk ke ruang itu. Dan saya baru ngeh itu ternyata suara Tuhan. Jadi panggilan pilihan ya seperti firman yang tadi saya bacakan itu dialami oleh Mas Wanto pada saat itu ya. Bukan betul. Kamu yang memilih aku, betul. Tapi akulah yang memilih kamu. Betul. Sangat betul, Min. Luar biasa ya. Jadi memang kasih karunia itu nyata ya, seperti itu ya. Padahal nggak ada niat ya, mau ikut Kristus apa itu belum ada niat. Iya, ya seperti saya sama Om Hin. Kalau saya nggak kenal Om Hin, saya kan nggak mungkin manggil Om Hin, apalagi minta sesuatu. Nah itu. Dan waktu itu saya nggak tahu, nggak kenal Tuhan. Oh, iya puji Tuhan. Iya, iya. Nah sekarang kita berlanjut ini. Tadi kan saya bilang 3 poin ya. Setelah itu Mas Wanto mulai ikut pelayanan begitu. Betul, ya. Nah, ini masuk ke sini dan aku telah menetapkan kamu. Jadi itu ketetapan Tuhan supaya kamu pergi dan menghasilkan buah dan buahmu itu tetap. Nah, terus bagaimana cerita pelayanan, keasikan pelayanan sebagai mahasiswa? Karya Tuhan itu tidak berhenti sampai di sini. Jadi Tuhan itu sudah memplot gitu Om Hin, memberikan waktu, memberikan ruang. Tanpa saya bersusah payah itu Tuhan sediakan. Harus pelayanan ini, pelayanan itu, berdoa, bermain musik, ngikut Om Hin. Bahkan yang tidak pernah saya pikirkan, ketika saya kan ada kalanya hari libur Om Hin, habis retret pulang gitu kan. Tahu-tahu keluarga sudah ke gereja. Loh, benar ya. Jadi kata-kata tadi yang didengar seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan Om saya yang selama ini juga saya ikuti, itu backgroundnya sama sekali bukan anak Tuhan. Dia saudara tiri kita, orang tuanya, silsilahnya ke atasnya sama sekali tidak ada yang kenal Tuhan. Dan saat itu, Om saya mulai ke gereja. Padahal Mas Wanto nggak nginjili ya? Enggak, mana berani Om Hin. Keluarga saya itu didikannya keluarga keras Om Hin. Nggak berani. Mereka hanya melihat keseharian saya. Saya di rumah berdoa, pergi ke gereja, dan saya minta izin sama mereka. Om, saya ke gereja dulu. Pak, saya ke gereja dulu. Hanya itu yang saya lakukan. Kemudian mereka tiba-tiba bisa ngikut ya? Iya, ya ini kejadian lucu Om Hin.
Waktu itu mungkin 1 tahun 2 tahun kemudian bapak saya yang sudah lama pergi dari rumah tiba-tiba pulang. Oh, sempat minggat dari rumah ya itu ya? Dari kecil dia enggak ngurusi Om. Oh, kemana juga enggak tahu? Enggak ya? tahu. Dan ternyata memang dia ceritanya memperdalam ilmu. Waduh. Nah itu setelah sekian lama pulang kondisi sakit. Saya berdoa terus minta tolong sama teman-teman, dukung doa. Karena saya enggak berani. Jangankan menginjili, saya memanggil, menyapa, enggak berani Om Bin. Bapak gitu enggak berani? Enggak berani. Satu kampung itu hormat semua karena tanda kutip memang paranormal yang disegani. Loh anak EDW kok enggak Kan berani? saya dari kecil kan enggak ikut. Enggak kenal ya? Enggak kenal. Saya lahir itu kondisi mereka sudah bercerai. Jadi orang tua dari ibu saya pergi entah kemana, bapak saya pergi entah kemana, saya tinggal sama nenek. Loh ibu juga pergi ya? Pergi karena enggak kuat dengan tekanan dari nenek kan, bahwa kehadiranmu itu membawa sial, itu tadi kuncinya. Enggak kuat mereka pergi. Jadi saya enggak berani. Tapi sempat ketemu sama ibu lagi? Saya ketemu ibu itu setelah sekian lama ya, kurang lebih SMP SMA gitu, kalau Lebaran misalkan, kalau Natal gitu ibu pulang. Saya tahu ibu ternyata tinggal di Semarang itu justru setelah saya kuliah, Min. Oh, tadinya enggak tahu di mana? Enggak tahu, taunya ya kalau liburan datang ngasih uang. Cuma sehari pulang, enggak pernah nginep pulang. Begitu, Min. Waduh. Tapi dipilih Tuhan ya. Iya, puji Tuhan itu. Anugerahnya luar Anugerahnya biasa. itu. Sampai dipakai Tuhan melayani ya. Iya, tapi itu Tuhan. tanpa pelayanan sak keluarga malah. Iya. Ya, Bapak gimana ceritanya tadi? Nah, sampai hari ini dan berkat yang luar biasa, Bapak waktu saya pergi ke gereja, saya izin Om Hin. Pak, saya mau ke gereja dulu, hari ini hari Natal. Saya harus melayani Tuhan. Ya, salaman, natural lah Om, salaman, saya berangkat. Nangis Om Hin. Gitu tok nangis? Nangis. Wono rapane itu. Puji Tuhan. Dah, saya berangkat, singkat cerita, pulang dari gereja. Iya. Nenek saya cerita, bapakmu Bapak Nole gitu kan, bahasa Jawa kan, iya. Bapakmu Bapak Nole. Yo, enggak apa-apa ya, cuma saya pamit aja. Tadi bapakmu nangis. Dia cuma ngomong, seandainya saya ikut anak saya memakai jas, saya ikut Tuhan, masih layak enggak ya? Ngomong sama nenek saya. Jadi merasa berdosa ya dia. Betul, Min. Jadi orang-orang paranormal, orang-orang ilmu itu sajane itu ya tahu ya. Tahu siapa Yesus itu, betul, tahu. Cuma dia merasa takut ya. Iya. Segan ya, apa merasa tidak layak. Iya, betul. Dan besoknya masuk rumah sakit. Belum sempat ke gereja, masuk rumah sakit. Dan di rumah sakit itu dari dasar aku masih layak enggak? Di rumah sakit itu Tuhan kerjakan. Wow. Pesan dari kakek saya, bapakmu ini enggak bisa meninggal. Karena punya ilmu. Terlalu banyak pegangannya, terlalu banyak isinya. Saya sudah enggak bisa apa-apa, mungkin. Dan bapakmu ini bisa meninggal jika ilmunya itu diwariskan ke satu-satunya anak laki-laki. Mas Fanto. Saya mungkin. Ya repot. Nah, itu. Repot itu. Anak pertama dan laki-laki hanya saya. Aduh. Nggak ada yang lain. Nah, dan anehnya ternyata bapak saya itu sebelum hari hanya itu, dia sudah berusaha sekian kali, berpuluh-puluh kali untuk tanpa sepengetahuan saya mengirimkan atau memindah atau mentransfer ilmunya ke saya. Nggak bisa. Oh, dia cerita ya? Cerita, nggak bisa. Oh, ada Tuhan Yesus. Iya, nggak bisa sama sekali. Iya, betul. Ya. Padahal harusnya untuk anak laki-laki pertama itu sudah otomatis menurun. Nah, sebelum dia meninggal itu harus diwariskan. Nah, dan itu ketakutan saya.
ini bagaimana Tuhan, bapak saya tidak bisa meninggal. Dan Tuhan kerjakan. Malam itu di rumah sakit Tuhan lepaskan bapak saya. Tanpa ada yang mendoakan, tanpa ada yang menyentuh, tanpa ada yang memberikan kelepasan. Ilmunya keluar sendiri tengah malam di rumah sakit. Melalui mulutnya keluar busa kira-kira sejengkal, dan itu nantinya yang akan masuk ke tubuh saya. Yang nggak bisa itu? Nggak bisa itu. Dan itu yang menyaksikan siapa tuh Mas Fanto? Ada saudara-saudara saya toh, ada tante saya sama om saya gitu. Dia keluar dari mulutnya sejengkal busa ya. Busa tapi seperti tongkat gitu, Min. Sud gitu, terus biuk gitu, terus menutupi mukanya. Sudah pulang dengan damai. Waduh. Luar biasa. Nah, Bapak Ibu, tadi kan ada poin yang ketiga ya. Ini disingkat-singkat ini kisahnya Mas Fanto ya. Kalau mau komplit nanti bisa langsung. Tapi saya minta yang ketiga ini loh, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada kesaksian apa? Iya. Ini luar biasa ya. Kalau boleh dibilang ini hadiah ya. Dari Tuhan yang tadi keluarga saya mulai satu persatu menemukan Tuhan. Itu sudah hadiah luar biasa. Hadiah luar biasa, tidak pernah saya pikirkan. Keluarga saya dipulihkan, baik dari ekonomi, pekerjaan, maupun saya puji Tuhan kuliah bisa lulus. Dan tiba waktunya seusia saya kan yang namanya waktu itu kan pengen jodoh ya Umihin. Ya gitu, sudah ya. Selayaknya mahasiswa kan pacaran sana, mulai naksir, kita berdoa. Saya minta sama Tuhan. Tuhan, pasangan hidup. Betul, Tuhan, saya sudah dibawa sejauh ini, sampai di titik ini. Terus ketoknya kok kurang pas kalau tidak punya pendamping. Saya mulai berdoa sama Tuhan, dan dijawab dari beberapa hamba Tuhan yang cukup dekat sama saya. Waktu itu ada 2 hamba Tuhan yang menubuatkan, yang satu bahwa jodoh sudah disediakan Tuhan dan ini adalah anak pelayan Tuhan. Yang kedua, kalimatnya juga sama, bahwa kamu harus bertekun dan berdoa bersama istrimu, kamu akan melayani Tuhan. Kira-kira seperti itu. Dan Om Hin tahu, juga Bapak Ibu tahu, saya sudah dipertemukan dengan istri yang luar biasa. Itu bukan saya yang mencari, tapi Tuhan yang kasih. Anak pendeta. Pendeta hamba Tuhan, puji Tuhan, dipertemukan Om Hin. Disetujui apa sempat ada masalah? Sempat ada masalah. Saya tidak pernah menyalahkan proses, Om Hin. Iya, proses itu pasti ada. Tidak menyalahkan proses, karena latar belakang saya, apalagi istri saya kan satu kampung. Satu kampung. Satu kampung, satu kota, mereka semua tahu latar belakang saya. Gitu. Apalagi orang Jawa itu kan ada bibit, bobot, bebet. Dan ketiganya saya tidak punya. Ada bibitnya bibit Roh Kudus. Puji Tuhan. Bobotnya bobot Tuhan Yesus. Gitu toh. Puji Tuhan. Mungkin karena itu saya harus melalui proses, dan memang Tuhan izinkan. Saya sendiri pacaran kurang lebih 10-11 tahun. Cukup panjang ya. Cukup panjang. Dan titik baliknya Tuhan kasih jawaban bahwa saya harus melamar. Dan puji Tuhan disetujui, dan sampai saat ini seperti Om Hin tahu, saya sudah berumah tangga, punya anak-anak yang luar biasa. Iya. Jadi Bapak Ibu saudari yang mungkin belum kenal dengan Mas Fanto secara pribadi, saya bisa ceritakan keluarga Mas Fanto adalah keluarga yang berbahagia. Amin. Istrinya adalah seorang putri pendeta di desanya, di kota kecilnya itu. Amen. Dan mereka disatukan Tuhan, dan itu adalah jawaban doa ya. Amen. Apapun yang kau minta di dalam nama Tuhan Yesus diberikan. Amen. Nah, ini memang hadiah yang paling utama dalam hidupnya Mas Fanto, yaitu
pasangan hidup ya, garwo sigaraning nyawa itu ya, Iya. yang bernama Bu Melka ya. Seorang musikus juga ya, podo-podo seneng musiknya. Betul, ya, sama-sama melayani Tuhan, dikaruniai 2 putra dan 1 putri yang sangat cantik dan lucu. Nama putrinya Louis. Louis itu singkatan apa? Haleluya, Hanali Isaiah. Lah ya, itu nama kok Haleluya, betul. Nanti kapan-kapan fotonya harus ditampilkan ya. Ini yang namanya Louis itu yang mana gitu ya. Lucu sekali. Ya demikian Bapak Ibu saudari terkasih, ini satu kesaksian yang luar biasa dari hidup seorang yang tadinya ditinggal oleh ayah ibu, dititipkan nenek, tidak jelas. Saya pernah dengar juga ada kisah sempat keleleran di terminal ya, Iya, Pak. Ya, pengemis Om. sempat ngemis ya. Saya jadi Nah, pengemis, itu kalau betul. cerita panjangnya itu, wah jadi novel itu ya, Bapak Ibu. Ya, tapi sekarang kita bisa melihat bagaimana pilihan Tuhan tidak pernah salah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.